Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita berjumpa di semester 2. Selamat datang di semester 2 dan selamat datang di mata kuliah Patologi Penyakit Infeksi. Sebelum saya mulai perkuliahan tentang patologi penyakit infeksi, saya akan menjelaskan kontrak mata kuliahnya. Sebelumnya untuk mata kuliah patologi penyakit infeksi ini akan diampu oleh saya dan tim pengajarnya ada Bu Pristina Adi Rahmawati. Untuk yang pertama adalah identitas mata kuliah. Jadi patologi penyakit infeksi ini dengan kode GZ302 dengan beban atau jumlah SKS-nya adalah 2 SKS dan kedua-duanya adalah SKS teori, jadi tidak ada SKS praktikum. Nah, untuk metode pembelajarannya sendiri, yang pertama menggunakan ceramah, jadi saya menerangkan seperti biasanya kuliah, dan kedua adalah dengan cara diskusi. Jadi selain saya menerangkan, nanti mahasiswa juga bisa berdiskusi secara aktif. Kemudian dengan cara penugasan, saya bisa memberikan tugas dalam bentuk kuis atau juga dalam bentuk tugas tertulis atau makalah. Kemudian yang keempat adalah menggunakan metode presentasi supaya peserta didik belajar untuk mengemukakan pendapat dan menyusun suatu presentasi yang baik dan benar. Untuk bobot penilaiannya, untuk kehadirannya 10%, kemudian keaktifan kalian selama di kelas saya, kemudian diskusi dan penugasan saya berikan bobot 20% dari total penilaian. Kemudian ada ujian pertengahan semester 35% dan ujian akhir semester sebesar 35%. Untuk bobot nilai ini saya tawarkan apakah mau seperti ini atau mungkin mau diubah, misalnya UTS-nya jadi lebih sedikit jadi 30%, kemudian bobot keaktifan di kelas, penugasan dan sebagainya jadi 30%. Itu nanti saya tawarkan ke kalian nanti setelah mendengarkan video dari saya ini. Silahkan bisa berdiskusi di kolom diskusi yang sudah saya sediakan. Nah, untuk pokok bahasannya di sini, jadi nanti untuk mata kuliah ini ada pemadatan ya. Jadi setiap kali mengajar itu nanti ada 2 topik yang akan saya terangkan. Jadi sebelum tanggal 31 Mei itu semua pokok bahasan harus sudah diselesaikan. Nah, untuk jadwalnya sendiri nanti ada 7 tatap muka sebelum UTS dan 7 tatap muka setelah UTS. Nah, untuk UTS-nya sendiri dimulai dari tanggal 1 sampai 14 April dan UAS-nya dimulai dari tanggal 31 Mei sampai 11 Juni. Nah, untuk yang sebelum UTS akan didominasi oleh saya. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar tentang pengantar patologi dasar penyakit infeksi. Kemudian nanti pertemuan berikutnya masuk ke konsep penyakit dan mekanisme adaptasi sel, kemudian masuk ke kerusakan dan kematian sel dan jaringan. Jadi kalau kemarin di semester 1 sudah belajar tentang anatomi fisiologi, nah di patologi ini merupakan lanjutan dari anatomi fisiologi. Jadi kalau yang semester 1 itu Anfis itu fokus ke mempelajari tentang kondisi tubuh saat seseorang sehat, mulai dari organ-organnya. Nah, di patologi ini kita akan belajar bagaimana atau apa yang terjadi ketika organ-organ dalam tubuh kita ini mengalami kerusakan, kemudian kematian, dan sebagainya, sehingga menyebabkan suatu penyakit. Nah, nanti pertemuan keempat dan kelima ada sistem imunitas dan inflamasi serta infeksi. Kemudian selanjutnya baru kita masuk ke konsep patologi pada berbagai penyakit. Dan setelah UTS kita akan fokus semuanya ke konsep patologi penyakit. Nah,
Untuk yang semester 2 ini kita fokus ke patologi penyakit infeksius, jadi yang berhubungan dengan penyakit infeksi seperti ISPA, TBC, pneumonia, saluran cerna, serta penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh virus seperti SARS, avian flu, MERS, dan yang terbaru nanti akan ada tambahan tentang COVID-19. Untuk penanggung jawab mata kuliah, silahkan nanti selalu mengingatkan atau menghubungi dosennya minimal 1 hari sebelum perkuliahan dimulai. Diingatkan dosennya dengan jadwal yang sudah saya susun, mulai dari pengajarnya siapa dan tanggalnya berapa saja. Sekarang kita mulai masuk ke konsep patologi. Jadi sebenarnya apa sih patologi yang sering mungkin kita dengarkan di media massa atau mungkin di artikel-artikel ya. Jadi patologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyakit yang disebabkan oleh karena ada perubahan dari strukturnya dan fungsi sel dan jaringan tubuhnya. Jadi patologi ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi penyebab sebuah penyakit. Jadi kalau misalnya ada diabetes mellitus, sebenarnya apa sih penyebabnya? Nah, kita sebut dengan patologi penyakit diabetes mellitus. Dengan adanya ilmu ini akan memberikan petunjuk pada kesehatan tentang program pencegahan, jadi preventif ya, kemudian pengobatan atau kuratif, dan bagaimanakah untuk perawatan terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, untuk sejarahnya sendiri, jadi patologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pathos yang artinya emosi, gairah atau menderita, sedangkan ologi yang artinya adalah ilmu. Jadi patologi adalah ilmu tentang penderitaan atau ilmu penyakit. Nah, ilmu patologi ini berkembang sejak seorang ahli patologi yang bernama Rudolf Virchow dari tahun 1821 sampai 1902. Dia menemukan bahwa ada bagian terkecil yang membentuk tubuh manusia, yaitu yang kita sebut dengan sel. Nah, perubahan sel ini diamati melalui mikroskop, sehingga memberikan pengetahuan tentang penyakit yang terjadi pada seseorang. Nah, perubahan tersebut, jadi perubahan pada sel itu akan menyebabkan kelainan struktur, kemudian gangguan fungsi tubuh yang kita sebut dengan penyakit. Jadi contohnya misalnya ada sel hepar atau sel hati ya, dia mengalami infeksi virus hepatitis, maka sel dan jaringan heparnya akan mengalami perubahan. Jadi ada namanya susunan hepatoseluler, itu nanti akan kacau karena adanya virus tadi, sehingga akan nampak yang kita lihat secara visual mengalami edema atau bengkak. Jadi kondisi ini menyebabkan fungsi hepar dalam metabolisme hemoglobin akan mengalami gangguan yang dapat diamati. Jadi tubuh kalau dari patologi kan kita tidak bisa mengamati, tapi yang kita tahu dari tanda dan gejalanya. Contohnya pasien mengalami ikterus atau berwarna kuning atau jaundice. Jadi bila sebenarnya penyakit itu terjadi bisa dimulai dari kelainan struktur selnya, kemudian organ, atau mungkin sampai ke bentuk jaringannya yang akan menyebabkan terjadinya perubahan atau gangguan fungsi sel, organ, atau jaringan tersebut. Contoh lainnya misalnya apabila terjadi kelainan struktur kelenjar pankreas, jadi kan di ANFI sudah belajar ya, jadi pankreas itu berfungsi untuk produksi insulin. Maka kalau terjadi
kelainan struktur di pankreasnya, maka otomatis terjadi penurunan produksi insulin yang kita sebut dengan penyakit diabetes mellitus. Lanjut ke ruang lingkup dari patologi. Jadi ada dua jenis patologi ya. Jadi untuk ilmu patologi ini merupakan dasar dalam praktik klinik dan juga patologi eksperimental. Yang pertama adalah patologi klinis. Jadi kalau bidang patologi klinis ini menekankan pada analisis penyakit dan mempelajari sebab dan mekanisme penyakit serta pengaruh penyakit terhadap organ dan sistem tubuh manusia. Jadi kalau patologi klinis ini biasanya dia langsung terjun di rumah sakit. Jadi dia fokus untuk menganalisis penyakit dan bagaimanakah penyakit ini bisa berpengaruh terhadap organ dan berpengaruh dalam sistem tubuh manusia. Kalau patologi eksperimental ini kegiatan pengamatan dari berbagai perlakuan. Jadi biasanya dilakukan di dalam sebuah laboratorium. Nah, bedanya dengan patologi klinis, jadi kalau klinis kan langsung ke tubuh manusia, langsung ke pasiennya diamati. Kalau eksperimental ini biasanya menggunakan binatang percobaan atau juga menggunakan kultur sel yang kita sebut dengan in vitro. Kemudian lanjut ke pembagian patologi. Jadi sebagai sebuah ilmu, maka patologi ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah patologi anatomi. Jadi kalau di rumah sakit biasanya singkatannya adalah SPPA, itu spesialis patologi anatomi. Jadi ilmu patologi ini mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan pemeriksaan selnya, organ, atau jaringan tubuhnya. Sebagai contoh misalnya, kita ingin mendiagnosa penyakit tumor yang diderita oleh pasien. Maka pemeriksaannya menggunakan patologi anatomi untuk mengetahui apakah tumor itu jinak ataukah tumornya ganas. Nah, bagaimanakah cara pemeriksaannya? Nah, ada pemeriksaannya kita sebut dengan histopatologi. Jadi histopatologi ini merupakan bagian dari ilmu patologi anatomi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan jaringan tubuh. Jadi nanti ada satu sedikit jaringan yang diambil dan dibiopsi. Nah, nanti diambil jaringannya, kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Nah, biopsi ini dapat dilakukan dari hampir seluruh tubuh, bisa di hatinya, sumsum tulang, kulit, dan ginjal, serta paru. Jadi, biopsi ini biasanya untuk memeriksa bila ada sel abnormal atau pembesaran yang terjadi dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah sitopatologi. Sitopatologi merupakan bagian ilmu patologi anatomi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan sel tubuh. Jadi kalau sitopatologi ini dia berdasarkan selnya ya. Jadi untuk mengetahui apakah sel itu ganas atau jinak, biasanya untuk sel neoplasma atau sel kanker. Kemudian patologi klinik. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pemeriksaan biokimiawi tubuh. Sehingga pemeriksaannya berupa urin, darah, dan cairan tubuh lainnya. Contohnya misalnya untuk pemeriksaan misalnya gagal ginjal kronik, nah maka menggunakan bahan urin pasien. Jadi biasanya patologi klinik ini banyak sekali digunakan untuk menegakkan diagnosis penyakit karena gampang ya, yang diambil urinnya, darahnya. Kemudian digunakan untuk monitor perjalanan penyakit, membuat terapi yang adekuat pada pasien, dan membuat prognosa yang diderita oleh pasien.
Yang ketiga adalah patologi forensik. Ini merupakan ilmu patologi yang fokus untuk menemukan sebab kematian pada kondisi tertentu. Jadi contohnya misalnya kita ingin tahu nih penyebab kematian, apakah orang tersebut bunuh diri atau tidak. Nah, biasanya kalau misalnya dia dibunuh kemudian dia baru digantung, itu nanti tidak ada bekas inflamasi atau jejas-jejas. Tapi kalau dia memang bunuh diri, maka harusnya ada bekas inflamasinya. Itu dia fokus ke bagian patologi forensik. Yang keempat adalah patologi molekuler. Jadi patologi molekuler ini pengembangan patologi yang fokus untuk mendiagnosa dan mempelajari penyakit dari pemeriksaan struktur kimiawi molekulnya. Jadi lebih kecil dibandingkan dari urin, darah, dan cairan tubuh. Contohnya adalah misalnya kita ingin mendiagnosa penyakit namanya sickle cell, yaitu anemia bulan sabit. Jadi kejadian yang terjadi di mana molekul hemoglobin dalam keadaan abnormal. Itu bisa menggunakan patologi molekuler. Jadi di dalam sel hemoglobinnya kita bisa lihat cek apakah bentuknya bulat ataukah bentuknya seperti bulan sabit. Kita lanjut dengan namanya pemeriksaan patologis. Jadi nanti kalau ada istilah-istilah medis tentang hal ini sudah tahu tentang pengertiannya dan seperti apa, karena nanti akan sering ditemukan ketika nanti kita belajar tentang patologi pada suatu penyakit. Jadi ada 8 pemeriksaan patologis, mulai dari patologis makroskopik sampai dengan yang nomor 8 yaitu mikrobiologi medis. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah patologi makroskopis. Kan makro berarti menggunakan mata telanjang untuk mempelajari suatu penyakit. Jadi sebelum ada mikroskop, maka teknik ini digunakan. Bahkan sampai sekarang pun teknik ini masih sering digunakan, terutama untuk pemeriksaan otopsi. Itu yang ada dua, yaitu otopsi klinis dan otopsi forensik. Jadi otopsi klinis ini dilakukan untuk mempelajari atau untuk riset mencari kematian atau kasus kematian seseorang. Kemudian kalau otopsi forensik itu dilakukan atas permintaan penegak hukum ketika penyebab kematian menjadi masalah pidana. Kemudian mikroskop cahaya. Kalau tadi makroskopis, sekarang yang mikroskopis. Jadi kalau mikroskop berarti pemeriksaan patologi yang dilakukan menggunakan mikroskop cahaya, sehingga diperlukan jaringan yang dipotong secara tipis, sehingga nanti cahaya itu akan mampu menembus jaringan tersebut, dan kalau memang perlu maka dilakukan namanya pengecatan imunohistokimia namanya ya, untuk melihat adanya perbedaan sel dan jaringan yang diamati. Misalnya apakah dia ada nekrosis, apakah ada inflamasi atau kematian pada sel. Kita bisa lihat menggunakan mikroskop cahaya. Yang ketiga adalah histokimiawi. Merupakan ilmu yang mempelajari kondisi kimiawi sebuah jaringan setelah mendapatkan perlakuan menggunakan reagen khusus, ya. Jadi reagen khususnya ini biasanya pada tingkat seluler atau tingkat jaringan. Ini adalah salah satu contoh gambar sel beta pankreas. Jadi ini sel beta pankreas yang masih bersih. Iya, ini bagus, masih ada monositnya nggak ada. Tapi kalau yang sudah dicat berarti ini ada inflamasinya. Nah, inflamasinya hampir di seluruh tubuh, jadi warnanya coklat-coklat. Ini contoh pemeriksaan histokimiawi. Kemudian mikroskop elektron. Jadi bedanya untuk yang mikroskop cahaya, mikroskop ini
bisa melakukan pemeriksaan patologi sampai tingkat organel. Jadi bisa menemukan adanya virus dalam jaringan dan bahkan perbesarannya pun hingga 10 juta kali dibandingkan dengan mikroskop cahaya biasa. Yang kelima, teknik biokimia. Jadi teknik biokimia ini teknik patologi yang sering dilakukan. Jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk mempelajari jaringan tubuh dan cairan tubuh. Jadi kita tahu bahwa biasanya beberapa penyakit ini mempunyai dampak pada ketidakseimbangan cairan dan elektrolit pada tubuh. Makanya kita bisa menggunakan teknik biokimia ini untuk mengetahui apakah ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Nah, pemeriksaan biokimia ini juga bisa dilakukan untuk pemeriksaan enzim ya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan pada jaringan tubuh, contohnya misalnya pemeriksaan enzim kreatin kinase misalnya ya. Misalnya untuk orang yang mempunyai kerusakan pada otot jantung. Nah, ini contohnya pemeriksaan biokimia yang terjadi ketika kita ingin mengetahui fungsi jantung. Jadi kan jantung kan fungsinya memompa darah. Jadi ada tekanan osmotik, harus ada keseimbangan antara natrium, kalium, dan klorida. Ini contoh teknik biokimia menggunakan cairan tubuh. Kemudian yang keenam, teknik hematologi. Jadi biasanya digunakan untuk mempelajari kelainan darah, mulai dari teknik yang sederhana yaitu hitungan sel, jadi dihitung selnya. Kemudian menggunakan pemeriksaan yang terkini, yaitu untuk mengetahui koagulasi darah. Jadi seberapa cepat seseorang itu akan berhenti pendarahan atau bleeding time. Jadi kalau kalian kalau sakit pernah melakukan pemeriksaan darah rutin, kan ada misalnya hitung jumlah limfositnya, hitung jumlah monosit, maka disebut dengan teknik hematologi. Yang ketujuh adalah kultur sel, jadi berbagai media untuk melakukan kultur itu telah dikembangkan. Jadi kultur ini biasanya digunakan untuk respon sel. Jadi biasanya kultur sel ini digunakan untuk penelitian. Jadi jarang digunakan di pemeriksaan patologi klinis. Yang ke-8 adalah mikrobiologi medis. Jadi pemberian antibiotik yang tepat pada pasien yang mengalami infeksi akan mudah dilakukan kalau kita sudah memeriksa jenis mikrobanya menggunakan teknik pemeriksaan mikrobiologi medis. Jadi organisme seperti jamur, bakteri, virus, dan parasit ini akan mudah dikenali di bawah mikroskop setelah nanti ada pemeriksaan secara khusus ya. Nanti kita akan belajar tentang mikrobiologi ini di semester ketiga, bagaimanakah pengecatannya, mulai morfologinya, gram positif, gram negatif itu di mata kuliah mikrobiologi. Jadi mikrobiologi medis ini biasanya dilakukan untuk mengetahui sensitivitas bakteri terhadap bermacam-macam obat sehingga dapat diketahui obat manakah yang paling tepat diberikan kepada pasien. Nah, selanjutnya ke patogenesa. Jadi kata-kata ini akan sering kalian temukan di mata kuliah patologi. Jadi patogenesa merupakan perkembangan atau evolusi penyakit. Jadi bagaimanakah suatu penyakit itu berkembang atau berevolusi. Jadi patogenesa ini menunjukkan mekanisme atau jalan bagaimanakah penyakit itu terjadi pada seseorang. Contohnya misalnya patologi penyakit TBC atau tuberkulosis. Jadi pada penyakit TBC ini, jadi yang awalnya paru-parunya normal ya, nggak ada kabutnya, kemudian ada masuk bakteri atau kuman
yang kita sebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Nah, si bakterinya ini masuk ke tubuh kita melalui droplet dari penderita. Jadi kalau ada droplet masuk ke saluran pernafasan kita mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis, maka kuman ini akibatnya akan berkembang biak di paru-paru kita. Lama-kelamaan akan ada kerusakan paru-paru. Sehingga manifestasi klinisnya apa? Kalau dia masih berkembang biak mungkin belum terlihat, tapi kalau sudah sampai banyak, kemudian terjadilah yang kita sebut dengan manifestasi klinis, yaitu ada gejala sesak nafas dan mungkin bisa sampai batuk darah. Dan kalau kita lihat secara histopatologinya itu maka akan terbentuk kayak bercak-bercak. Jadi kalau di ronsen juga seperti ada bercak-bercaknya. Kemudian kalau dicek secara histokimiawi ada seperti inflamasi atau peradangan dan juga bisa sampai ke fase nekrosis. Jadi untuk patogenesis ini biasanya itu mempunyai banyak penyebab yang kita sebut dengan namanya agen penyebab. Tetapi ada 4 jenis agen penyebab yang masuk dalam patogenesis penyakit yang pada umumnya. Yang pertama adalah proses radang. Radang merupakan respon terhadap mikroorganisme atau bahan yang menyebabkan kerusakan jaringan. Jadi ketika ada radang, radang itu sebenarnya terjadi ketika ada benda asing yang masuk ke tubuh kita, entah itu bakteri, virus, jamur, atau kapang, sehingga tubuh kita itu akan merespon. Jadi sistem imun kita akan bekerja sehingga kalau radang ini jadi kalau terlalu banyak tentaranya dalam tubuh kita ini, maka tentara ini jadi bekasnya pertempurannya antara musuh yang datang itu dengan tentara dari kita, maka bekasnya pertempuran itu dalam tubuh kita itu menyebabkan namanya kerusakan jaringan. Jadi rusaknya jaringan itu sebenarnya dimulai dari adanya zat asid dalam tubuh, kemudian radang muncul. Nah, radang inilah yang mungkin menyebabkan kerusakan di tingkat sel dan masuk ke jaringan. Yang kedua adalah degenerasi. Degenerasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kemunduran sel atau jaringan sebagai respon dari kegagalan adaptasi terhadap berbagai agen. Nah, degenerasi atau kemunduran sel ini biasanya terjadi karena beberapa faktor. Seperti usia. Ketika usia sudah mulai tua, maka degenerasi sel mulai muncul. Kemudian banyaknya radikal bebas yang masuk dalam tubuh sehingga tubuh ini gagal untuk melakukan proses adaptasi karena antioksidan dalam tubuh kita tidak cukup untuk membasmi si radikal bebas. Jadi degenerasi itu tidak hanya terjadi pada usia tua, pada usia muda juga bisa terjadi bila terlalu banyak beban metabolik atau metabolic burden dari radikal bebas yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah karsinogenesis. Adalah mekanisme yang dilalui oleh bahan karsinogen yang menyebabkan terjadinya kanker. Jadi beberapa penelitian menyebutkan bahwa kanker ini terjadi karena adanya bahan karsinogen yang kita sebut dengan karsinogenesis. Nah, bahan-bahan karsinogen ini biasanya berasal dari makanan-makanan yang dibakar, misalnya protein yang dibakar seperti pada sate. Maka proteinnya akan membentuk suatu nitrat yang menyebabkan karsinogen. Kemudian bisa juga dari karbohidrat yang digoreng, misalnya nasi goreng, kemudian apalagi kentang goreng. Nah, itu juga mengandung senyawa-senyawa karsinogenik.
Yang keempat adalah reaksi imun. Jadi, imunitas tubuh itu sebenarnya baik. Dia akan melawan kalau ada bakteri atau mikroorganisme jahat yang masuk ke tubuh kita. Tetapi jika reaksi atau efek sistem imunnya ini terlalu berlebihan, yang namanya nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya yang kita sebut dengan hipersensitivitas. Jadi kalau terlalu lebay nih sistem imun kita terhadap stimulus yang tidak diinginkan, maka imun itu juga akan menyebabkan penyakit tersendiri disebut dengan badai imun. Nah, inilah yang sebenarnya juga terjadi pada pasien-pasien COVID-19 yang mengalami reaksi imun yang berlebihan. Jadi, ada badai sitokinnya. Kemudian kita masuk ke patofisiologi. Nanti juga akan sering mendengar kata-kata patofisiologi. Jadi patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari aspek dinamis dimulai dari suatu proses penyakit. Jadi patofisiologi ini mempelajari terjadinya perubahan atau gangguan fungsi tubuh akibat suatu penyakit. Jadi kalau patogenesis tadi perjalanannya dari mulai ada zat asing atau ada suatu pencetus sampai kemudian terjadi sakit. Nah, kalau patofisiologi ini dia fokus gimana sih kalau perubahan organ tadi itu bisa menyebabkan manifestasi klinis. Jadi ada gejala-gejala yang terlihat secara fisik atau klinisnya. Jadi misalnya kita pengen tahu nih perkuliahan pada siang hari ini edema itu pembengkakan pada jantung. Kalau Jadi ada pada pasien gagal jantung saya membuka sesi diskusi menggunakan Jadi media LMS ketika terjadi kelemahan dari konstruksi institusi, pada jantungnya, masih belum maka paham, terjadi bila diperlukan silakan bisa mengontak efektivitas saya kita atau diskusi nanti darahnya ini menggunakan akan media video menurun conference. sehingga menyebabkan respon. Nah, untuk minggu depan jangan lupa saya ada tugas individu dikumpulkan Senin minggu depan. Ada 3 soal, silahkan nanti dikerjakan secara individu, boleh diketik, boleh ditulis tangan, silahkan diupload di tugasnya. Saya akhiri, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.